Oke, semuanya selamat datang ya. Nah, jadi ini adalah video terpisah sebenarnya yang sengaja aku record untuk yang nanya. Biasa kan aku live bang, rekomendasi koin bulan. Nah, jadi it's okay ya kalau kalian bilang, wah ini aku udah ambil barang di 15.000, di 16.000, siap-siap lu terlambat. Terlambat gimana gitu maksudnya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika harganya 16.000, 15.000 ini kalian pikir udah bottom? Itu aja ya. Jadi ya menurut aku tidak ada kata terlambat ya. Orang yang serok misalnya nanti pun di 20.000 itu tidak akan ada kata terlambat. Karena apa? Karena ini masih jauh dari bull run. Kecuali dia serok ketika udah all time high, itu baru terlambat ya. Nah, realistis lah menjadi orang. Nah, di sini jujur yang nanya aku udah serok atau belum, tentu saja belum. Dan sekali lagi ini DOR, aku tidak menyuruh kalian atau tidak merekomendasikan kepada kalian untuk serok sekarang, tapi ini koin yang menjadi gambaran yang boleh kalian pantau. Oke. Nah, jadi aku tidak kasih titik entry-nya di harga berapa karena itu semua korelatif dengan harga Bitcoin nantinya, yang mana nanti ketika Bitcoin udah terjun aku bakal masuk ke koin tersebut. Oke. Nah, jadi ya semua koin ini 80% ada di Binance, jadi cuma 5 ya sebenarnya. Ini yang rekomendasi paling hotnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau daftar di Binance, langsung saja menggunakan kode link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus diskon perdagangan fee sebesar 20%. Kalau aku kan 50%. Ya, jadi ya kita mulai aja dari koin yang pertama. Nah, jadi sekali lagi disclaimer on ya. Ini tidak memaksa kalian untuk beli sekarang. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti nanya, "Bang, kok koin ini nggak ada? Bang, kalau koin ini gimana menurut lu?" gitu kan. Atau, "Bang, ini koin ini bagus loh, kok nggak dimasuk portofolio?" Nah, itu kan urusan kalian. Sekali lagi ya, ini porto aku, jangan samakan sama porto kalian yang mungkin koinnya sedikit, mungkin beberapa koin yang asing bagi kalian. Dan benar-benar di sini tuh nggak ada koin yang kayak bull run kemarin, cuma satu mungkin. Dan ya kalau menurut kalian it's okay untuk koin dimasukin ke porto kalian, itu kebebasan kalian masing-masing. Tapi di sini ini porto aku yang aku bagikan beserta alasannya why gitu kan aku beli koin ini dan dijadikan portofolio untuk long term ya. Nah, jadi ini hasil riset aku selama bearish year. Benar-benar aku tidak ada masuk spot, dan DCA tai kucing itu tidak aku lakukan. Kenapa? Ya mending kita beli di bawah daripada DCA ya kan. Mending beli di bawah karena sayang uangnya gitu. Oke. Nah, oke, yang pertama langsung aja kita masuk. Ya mungkin ini adalah salah satu koin yang udah jadi porto aku dari sekian lama juga, yaitu ada Polkadot, dan tidak mungkin akan bisa dihilangkan. Nah, untuk alasannya aku tidak jelasin lagi kenapa alasannya Polkadot masuk ke dalam ke dalam portofolio aku, karena ini udah dari tahun lalu, dari 2020 juga aku udah rekomendasikan si Polkadot waktu harganya tuh masih 200 ribuan ketika itu 2020 ya, 200 ribuan. Kalau sekarang wah balik ke bawah 100 ribu lagi, ini keren banget gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku ini udah nggak perlu dijelasin lagi. Fundamentalnya kalian juga udah tahu, adalah layer 1 yang berfungsi sebagai bahasa blockchain yang dipermudah ya, scalabilitas, dan kemudian ada korelasinya mungkin dengan Moonriver ya, yang kalian tahu sendiri lah. Intinya ini adalah protokol blockchain yang mana dia adalah menjembatani cross chain transfer dan yang lain-lain lah, pokok open source. Dan kalau menurut aku ini udah, kalian nggak perlu ini lagi, nggak perlu ragu lagi, karena dia juga sudah punya ekosistem. Dan untuk harganya jujur di sini all time high-nya itu $55, sedangkan harganya sekarang ini $5, yang mana kalau kita perhatikan untuk naik ke all time high-nya lagi ya, ini dot ya, kita coba untuk dot ya, dot USDT ya. Untuk naik dia ke all time high-nya lagi ya, itu potensinya itu benar-benar cakep parah gitu ya. Ya, ini adalah gambar dot aku, yang mana aku masih punya target untuk next bull run dia bisa sentuh di harga $100 gitu. Dan ini adalah gambarnya udah lama banget ya, udah sekitar 3 bulan yang lalu. Ternyata memang bener sangkut di situ dan masuk di situ. Memang jujur ada bull dip di sebelah sini ya, tapi ya belum saatnya untuk belanja. Oke. Nah, jadi kalau kalian yang mau belanja itu urusan kalian, dan itu portofolio maksudnya uang kalian masing-masing, tapi aku tidak merekomendasikan kalian belanja. Nah, jadi kalau misalnya kita naik guys ya, kalau misalnya kita naik dari bawah sini ya, dari sinilah, dari harga sekarang sampai ke atas, kita masih berpotensi untuk cuan sekitar 1000% ya. Nah, ini untuk harga segini gitu, kita masih berpotensi cuan 1000% ya. Apalagi nanti kalau misalnya ya ke $3 gitu kan. Nggak mungkin ke $3, wah keren banget nih dot ya kan.
Nah, jadi intinya ya, aku ambil koin itu bisa banget dia minimal 10 kali. Ya, kalau misalnya dari sekarang ke balik ke $50 aja, ini harganya udah 10 kali, apalagi balik ke atas. Nah, kalau menurut aku Polkadot ini adalah masih salah satu koin yang diperhitungkan untuk next bullish ya, next bull run. Apalagi beritanya untuk 2024 auction yang kemarin ya, di tahun 2021 kemarin udah di unlock. Kemarin kan auction itu apa? Itu kita kayak support gitu project daripada Polkadot, yang mana ya kita staking kan Polkadot kita dan ditukar nanti token atau token bukan koin, token yang ada di ekosistem Polkadot tersebut. Ya memang biarpun harganya kemarin yang ini yang mengakibatkan Polkadot rally itu kan gara-gara berita auction, orang banyak stok, orang banyak nyerok si Polkadot untuk di staking di auction tersebut, dan berujung sangkut sampai sekarang apakah bisa kembali ke all time high? Harusnya bisa dan bahkan lebih. Oke, itu yang pertama Polkadot. Dan next yang kedua, mungkin kalian tidak atau jarang banget dengar penjelasan tentang koin ini, tapi kalau menurut aku ini adalah salah satu koin yang potensial. Sekali lagi ini layer 1 bukan token ya, sama seperti Polkadot dia layer 1 ya. Nah, jadi kalau kita baca penjelasan di sini, apa itu Flow? Flow adalah a fast, decentralized, and developer friendly blockchain. Yang mana ini kalau dari semua blockchain yang lain yang aku pelajarin itu yang lebih lebih mudah gitu. Jadi dia codingnya tuh nggak terlalu seribet yang blockchain lain, apalagi Ethereum ya. Nah, designed as the founder for a new generation of games, apps, and digital assets that power them ya. Flow is the only layer 1 blockchain originally created by a team has consistently delivered great customer blockchain experience. Nah, jadi ini yang buatnya itu adalah orang di belakangnya udah ada punya game gitu ya. Nah, jadi intinya ya dia adalah blockchain yang mana dia menjebatani orang untuk bisa ngedevelop dengan gampang gitu ya. Ngedevelop apa nih? Ngedevelop aplikasi, ngedevelop DeFi dan segala macam, game juga. Nah, di sini ya kalian bisa beli di hampir di semua market besar, contohnya Coinbase, Binance, Huobi, Uniswap dan Crypto.com ya. Dan di sini developer buildingnya udah 8.000 lebih project yang running di sini, dan walletnya juga udah 17 juta yang di sini. Nah, Flow is the blockchain partner for your favorite brands. Ada NBA, ada UFC, ada La Liga, Samsung, Ubisoft, dan ini kalau menurut aku itu udah backupnya udah keren banget, dan juga Warner Music Group, dan dia lebih ke arah buildingnya itu yang lebih ke hiburan ya, bukan economical doang gitu. Dan kalau menurut aku, nah ini kalian bisa lihat di sini adalah developer to create. Nah, ini adalah beberapa orang yang udah mendevelop aplikasinya di sini. Contohnya Alchemy Pay ya. Kemudian di sini tuh nggak cuman di platformnya doang, tapi di sini tuh dia bikin beberapa yang cukup oke juga. Nah, mungkin kemarin yang viral itu adalah si Instagram ini dia berkontribusi menggunakan blockchain si Flow. Nah, Instagram sudah ada ya di sini ya. Nah, kalian tahu sendirilah gimana ya. Nah, kalau si Instagram ini, kemudian di sini lah kalian bisa cek sendirilah, ada Shopify juga, ada YouTube juga, dan yang lain-lain sebagainya. Nah, kalau menurut aku ini udah keren banget pokoknya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini ya, dia lebih ke arah memang bukan economical, tapi lebih ke arah develop project. Dan kenapa harganya malah ini crash parah ya kalau kita perhatikan. Nah, ini belum ada kenaikan sama sekali, dan ini adalah sebenarnya aku kasih sinyal kemarin, bukan kasih sinyal sih, kasih gambar aja. Bisa nggak kira-kira si Flow ini naik gitu? Dan ternyata malah ketika dia masuk Binance, dia malah crash yang sangat parah. Dari all time high-nya di berapa tuh? Di $35, crash sampai sekarang. Nah, pom-pomnya kemarin di sebelah sini itu karena isu Instagram. Itu aku ingat banget, pom-pomnya luar biasa juga. Dari harga berapa nih? Dari harga $4 ke $7 ya waktu itu ya. Nah, dan kalau kita perhatikan, aku mungkin akan serok lagi di bawah $1 karena ini possible banget untuk berada di harga $1. Dan kalau misalnya aku targetin aja ke $40 untuk next bull run ya, si Flow ini, karena dia pasti kalau misalnya bull run itu koinnya bakal ngangkat ngejar all time high. Misalnya di sini ya 0,6 lah ya kita bilang. Sampai ke sini aja kita bisa cuan sebesar 5.000% ya. Yang mana kalau kalian masuk sekitar 5 juta aja di koin ini ya, kalian kalikan lah 50.000% ya, berarti artinya 500 kali lipat itu dari harganya
yang kalau menurut aku ya possible aja. Sorry, bukan 500 kali lipat, 50 kali lipat gitu ya. Nah, kalau menurut aku ya fine aja ya, hampir 6.000% untuk koin ini, karena ya kalian lihat backupnya siapa dan apa yang ada di dalamnya. Ya jujur, karena dia masuk ke Binance itu ketika bear run yaitu di Juli mendekati bearish ya, kemudian di Agustus, dan dia mulai crash gitu ya. Nah, kalau menurut aku ya oke lah, ini flow dan akan masuk portofolio yang sedemikian banyak, karena ya potensinya kalian bisa lihat sendiri. Next adalah, ya kita tebak nih. Ada yang bisa nebak nggak? Mungkin banyak yang belum tahu. SXP. Wah, ini aneh bang. Ini kan koin lama ya. Ini adalah salah satu koin favorit aku di tahun lalu ya. Tapi kemarin mereka belum mainnet. Tapi sekarang mereka udah mainnet ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau flow dan si dot tadi adalah L1, si XXP ini adalah L2 atau layer 2. Yang mana ini adalah scalabilities atau scalable atau lebih apa, gimana menjelaskannya. Pokoknya dia adalah penyempurnaan dari blockchain si Ethereum ya. Nah, jadi yang pertama itu dia kemarin ERC20, token ERC20 atau di Ethereum, sekarang dia punya blockchain sendiri dan dia adalah layer 2. Nah, layer 2 itu seperti apa? Contoh, layer 2 ada Matic, ada Phantom ya. Nah, itu layer 2 ya. Kemudian inilah dia. Nah, jadi artinya dia mainnet dari blockchain Ethereum-nya, itu layer 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita learn and earn Solar ya, nama blockchain-nya adalah Solar, nama tokennya adalah XXP. Nah, ini kalian bisa baca aja sendiri ya. Jadi aku nggak perlu jelasin lewat sini, dan kita cari aja XXP sebelah sini. Nah, jadi ini dia udah smart contract juga, ada dengan BSC dan juga dia Solana. Nah, jadi ini baru-baru aja sebenarnya memang, dan tujuannya adalah dia mendesentralkan yang namanya itu adalah payment, dan juga dia kategori wallet ya. Dan ini juga salah satu Binance Lab portfolio ya. Jadi mereka listing waktu itu dari Binance Lab gitu ya. Nah, listing di Binance maksudnya. Dan kalau menurut aku projectnya ini oke banget ya. Swipe ya, XXP, Swipe.io. Nah, jadi ini adalah card payment infrastructure for cryptocurrency. Dia lebih ke arah bisnis ya. Nah, kalian bisa lihat di sini platform untuk Visa, untuk Mastercard, untuk Google Pay dan juga Apple Pay ya. Kalau menurut aku ini backupnya udah kalian tahu sendiri lah ya untuk kartu-kartu tersebut, dan ini adalah lebih memang ke arah economical payment, yang mana kalian bisa di sini juga top clients-nya dari Binance. Yang mana kalian bisa lihat di sini bisa pakai kartu kayak model Visa untuk apa ya, luar negeri gitu. Kalau di Indonesia mungkin belum bisa kepake, dan ya dia belum ada penjelasan yang spesifik. Kalian bisa lihat aja nanti ya gimana caranya. Dan kabarnya ini memang belum smart contract. Apa itu smart contract? Smart contract adalah suatu token yang udah mainnet itu bisa dibikin project di dalamnya. Contohnya kan Matic waktu itu mainnet gitu ya, Polygon. Jadi ada banyak token yang bisa di develop proyek di dalamnya gitu. Kalau beda sama layer 1 gitu ya. Nah, contohnya lagi ada waktu yang tahun lalu itu dia smart contract gitu. Jadi dia bisa ada token yang ada di dalamnya. Nah, ini katanya kabarnya sih tahun depan, aku baca waktu itu dari roadmapnya. Dan untuk saat ini mereka udah layer 2 dan mereka udah punya blockchain sendiri. Nah, tahu gimana punya blockchain sendiri ya? Mereka punya Explorer sendiri. Yang ini Explorer ini adalah kita ngetahui gimana berapa banyak ada transaksi yang ada di dalamnya dan wallet-walletnya. Nah, ini ada di Binance, tapi nggak tahu kenapa kalau di Binance itu belum pakai blockchain Solar, masih ERC20. Kalau di market lain mungkin udah pakai Solar ya, Solar Network ya. Nah, kalau menurut aku ini salah satu koin yang cukup juga diperhitungkan, karena kalau kita lihat di sini XXP ini tahun lalu itu cukup hype banget ya. Nah, ini cukup hype banget di tahun lalu, yang dia udah terjun tapi dia masih bisa all time high lagi ya di sini. Di harga berapa nih? Di harga 5. Dan kemudian isunya yang di sini, seingat aku ya di sini ya kan. Di mana ya isu dia mainnet ya? Pokoknya tahun inilah dia mainnet. Nah, ini kayak mungkin di sini ya. Nah, ini dia mainnet di harga di bawah situ. Nah, untuk sekarang harganya itu 0,2, dan aku targetin ya tahun next bull run itu nggak usah jauh-jauh deh, ke $10 aja ya, atau $8 lah. Kita kasarnya aja lah ya. 8 sampai $10 untuk project sebagus ini. Apalagi kalau mereka udah mainnet, udah kepake blockchainnya, lebih gurih lagi guys ya. Nah, jadi misalnya kita ambil di sini ya.
Misalnya aku targetin sih 0,1-an ya. Mungkin 0,1-an di sini ya. Coba nih. Sampai ke atas kita bisa cuan sebesar 7.000% atau 76 ya. 76,5 kali lipat. Bagaimana menurut kalian? Ini kan udah keren banget, luar biasa banget ya. Apalagi kalau cuman ya bilanglah bodoh-bodoh balik ke ATH lah ya kan. Ke $5 lah, nggak usah halu lah, udah 4.000% gitu. Kalau kalian seroknya agak di bawah sedikit gitu. Kalau naik dikit bang, kalau naik dikit ya sama aja, kalian naikin aja price range-nya kira-kira di naik sini ya. Nah 2000% juga kalau kalian serok di sekarang gitu. Tapi aku belum serok, aku lebih menunggu Bitcoin untuk oke dulu. Nah kalian bisa lihat sendiri ini ya menurut aku oke ya, XXP ya. Kemudian next adalah Boba. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu juga Boba Network ya. Nah, ini adalah salah satu scalable daripada Ethereum juga, sama seperti si XXP tadi layer 2, si Boba ini juga layer 2 yang mainnet. Jadi dia punya blockchain sendiri yang namanya adalah Boba Network. Nah, kalau kita lihat juga ada yang namanya Explorer-nya. Nah, ini artinya dia punya blockchain sendiri. Nah, kalian bisa lihat ini adalah Boba Network. Yang mana ini masih korelasinya benar-benar masih scaling daripada Ethereum, persis kayak Matic. Nah, kalau kalian perhatikan ini jarang banget orang yang bahas Boba ini. Kenapa? Karena ini adalah dari OMG, benar-benar projectnya daripada OMG. Apa itu OMG? Omisego ya, token OMG, kalian tahu token OMG Foundation ya. Jadi intinya scaling layer 2 daripada si Ethereum. Dan kalau menurut aku harganya jujur aja cukup jauh banget, karena dia lahiran dari ini dulu airdrop, sempat jadi airdrop kalau kita hold si di si OMG network ya. Nah, untuk supply-nya 500 juta ya, micin gimana gitu ya. Dan all time high-nya jujur cukup jauh di situ, hampir di $8. Nah, harganya sekarang 0,2 persis kayak tadi si XXP. Bedanya si Boba ini lebih pom-pom gitu. Nah, jadi kalian tahu sendiri ya, ini layer 2 yang mana katanya tahun 2023 juga mereka akan smart contract, yang artinya akan ada proyek yang bisa dibangun di atas jaringan Boba Network ini. Untuk sekarang belum. Nah, ini sebenarnya listing walletnya udah ada di Binance, tapi nggak tahu kenapa nggak listing. Ini dari awal tahun kemarin aku pantau udah masuk di Binance, tapi kenapa nggak listing ya? Nah, cuman Boba aja yang nggak ada di Binance, yang lainnya ada semua. Kemudian kita cek Boba USDT. Nah, ini Boba. Nah, mungkin di Coinbase. Oh ya, Coinbase deh. Nah, memang persis seperti flow tadi ya, dia jatuh sepersekian jauh. Oh sorry, ini Boba kok nggak ada ya? Bentar, kayaknya yang ini di Bybit ya. Harusnya sih di Bybit gitu. Atau di Huobi ya. Ini juga nggak $8 sih. Boba di mana ya? Aku juga belum pernah sih analisa. Aku kan main di Bybit kemarin. Kalau di Bybit apakah dia all time high-nya di $8? Sama aja sih ya. Nah, intinya dia hasil airdrop ya, yang mana pada awal perilisan udah pasti lah ya, hasil airdrop di sell sampai terjun. Dan kalau menurut aku oke. Nah, tapi masalahnya ya, kalau dia ngejar ke $8 itu kejauhan. Ya, intinya kalau kalian bisa dapat di 0,1 sekian, kalian all time high, kalian targetkan aja ke $5, itu sebenarnya udah gurih banget ya. Karena pasti kepakai. Blockchain layer 1, layer 2 itu pasti kepakai. Ya. Nah, kalian tahu sendiri intinya daripada Boba itu hampir sama kayak yang lain, scaling ya. Tapi bedanya dia belum mainnet. Oke? Dan yang terakhir adalah ya Nexo. Mungkin udah pernah dengar. Nah, ini masih top 100 coin market cap ya. Nexo adalah bank kripto pertama ya. Dan kalau menurut aku ini ya oke-oke aja. Tapi supply-nya cukup micin dan all time high-nya 4,6 dan harganya sekarang 0,7 yang berarti tidak terlalu jauh juga ya. Nah, kalau Nexo ini dia masih jujur adalah token ya. Aslinya dia nginduk ke Ethereum, tapi juga dia sudah cross chain sama Matic dan juga BNB ya. Nah, jadi intinya apa? Service payment, dan juga dia di sini ada kategorinya Cardano ecosystem. Aku kurang tahu Cardano ecosystem itu dari segi mananya, tapi yang jelas untuk si Nexo ini dia lumayan diperhitungkan dan sering masuk news sebagai kripto yang cukup oke. Bukan cukup oke ya, yang project yang cukup oke dalam kripto perbankan. Nah,
Nah, tentu aja di sini kalau kalian lihat ya dia masih pakai Ethereum ya, karena dia belum punya Explorer sendiri, masih pakai Etherscan. Nah, Nexo di sini aku juga udah pernah staking di sini. Ya kalian kalau mau download aplikasinya juga oke banget, dan dia intinya di sini persis kayak aplikasi mobile banking, tapi bedanya dia pakai kripto. Ya, di sini kalian bisa lihat juga bisa dikonekkan ke Ledger dan BitGo. Nah, di sini juga ada up to 5% bunganya, rewardnya, dan paymentnya bisa dikonekkan dengan kartu Visa gitu ya. Nah, kalau menurut aku ya Nexo ini dia juga udah ngeluarin market, tapi dia untuk Nexo Pro ya. Market apa? Market derivatif gitu ya. Nah, kalau menurut aku juga udah kalian tahu sendiri lah ya, udah bukan ini ya, fiturnya udah CNBC, ada Bloomberg, udah ada masuk juga Coindesk, Cointelegraph, Decrypt dan lain-lain ya. Kalian tahu sendiri, Trustpilotnya juga bintangnya 5. Kalau menurut aku ini tokennya cukup oke. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah micinnya ya. Tapi kalau kalian sangkut atau misalnya kalian suatu saat share Nexo dan kalian mau staking di aplikasinya, kalian tinggal download aplikasinya, oke? Nah, ini kalau menurut aku Nexo ya mungkin salah satu koin yang nggak terlalu jauh-jauh juga nanti tentunya, yang mana artinya kalian gainingnya nggak terlalu se ekstrim atau sehebat yang tadi gitu. Nah, ini all time high-nya kan bisa lihat sendiri di $5, sekarang 0,7, yang mana kalau misalnya kalian serok aja di 0,5 ya, sinilah ya, ke balik ke all time high baru 700%, belum sampai 1000%, baru dapat 7 kali lipatnya ya, 7 kali lipat dari harga sekarang ya. Kalau menurut aku udah cukup lah, tapi ya untungnya kalian bisa staking di situ, oke? Nah, kira-kira gitu aja rekomendasi kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, mungkin kita bikinin part 2 nya nanti ya. See you in the next video.